Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Ilham Arfianto. Di seri video aritmatika ini, saya akan membahas beberapa penyelesaian contoh soal tentang pangkat. Mari kita simak bersama-sama. Notasi pangkat. Notasi pangkat biasanya dituliskan di sebelah kanan atas dari bilangan pokoknya. Notasi pangkat berarti bilangan itu diulang proses perkaliannya sampai dengan sejumlah pangkat tersebut. Contoh misalkan kita punya 2 pangkat 3, berarti angka 2 dikalikan 2 lagi sebanyak 3 kali. Jadi notasi pangkat menunjukkan perulangan perkalian dari bilangan tersebut. Sekarang kita masuk ke operasi perpangkatan. Ada beberapa operasi yang sering digunakan dalam perpangkatan, yaitu operasi perkalian, pembagian, dan perpangkatan lagi. Operasi perkalian dengan catatan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan. Contohnya misalkan 5 pangkat 8 dikalikan dengan 5 pangkat 2, maka kita peroleh hasilnya 5 pangkat 10, yaitu 8 ditambah 2 hasilnya 10. Sementara kalau dibagi 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 6, maka pangkatnya dikurangkan dengan catatan bilangan pokoknya sama. Misalkan 6 dengan 6, 5 dengan 5, dan seterusnya. Kemudian misalkan pangkat tersebut dipangkatkan lagi, 7 pangkat 4 dipangkatkan 3, maka pangkatnya kita kalikan. 4 kali 3 hasilnya 12. Untuk contoh selanjutnya, 19 pangkat negatif 8 dipangkatkan dengan 0, maka negatif 8 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Untuk mengingat kembali pangkat bilangan yang bertanda negatif, maka sama dengan menjadi kebalikannya. Contoh, A dipangkatkan negatif N, hasilnya sama dengan 1/A pangkat N. Misalkan 3 pangkat negatif 2, hasilnya sama dengan 1/3 kuadrat. Jadi 3 pangkat negatif 2 menjadi penyebut 3 kuadrat. Kemudian misalkan pangkatnya berbentuk pecahan, A pangkat N per M sama halnya dengan A pangkat N akar M. Contoh misalkan 3 pangkat 2/5. Nilainya sama dengan 3 kuadrat akar 5. Itu untuk operasi perpangkatan. Ada perkalian, pembagian, perpangkatan lagi, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Sekarang untuk soal selanjutnya, yaitu menuliskan dalam bentuk pecahan desimal. Dalam bentuk standar kita ubah menjadi pecahan desimal. Perkalian dengan bilangan pokok 10 berarti supaya lebih mudah dalam memahami, mungkin jika dikalikan dengan 10 pangkat positif, maka kita geser tanda komanya ke kanan sejauh pangkatnya. 10 pangkat 3 berarti tanda koma dalam bilangan sebelumnya kita geser ke kanan sejauh 3 satuan. Sementara kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, 10 berpangkat negatif, maka kita geser ke depan sejauh 2 satuan. 1,0521 kali 10 pangkat 3 berarti kita geser ke belakang sejauh 3 satuan menjadi 1052,1. Sementara 123,456 kalau kita kalikan dengan 10 pangkat minus 2,
hasilnya adalah 1,23456. Itu adalah hasil perkalian dengan bilangan pokok 10 pangkat n. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah kita ubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk standar. Apakah bentuk standar itu? Bentuk standar adalah bentuk desimal yang memiliki bilangan pokok lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Jadi 1 sampai dengan 10. 1, sekian sampai 9, sekian, kurang dari 10. Misalkan kita punya bilangan 125,87, maka jika kita ubah menjadi desimal, bentuk standar menjadi 1,2587 kali 10 pangkat 2. Bilangan pokoknya 1 dengan pengali 10 kuadrat, karena dari hasil yang ada di sebelah kanan, supaya kembali ke bentuk semula yang di sebelah kiri 125, maka kita harus mengalihkan dengan 10 kuadrat. Sementara untuk contoh yang kedua, 0,0101, jika kita ubah menjadi 1,01, bilangan pokoknya 1, maka kita harus mengalihkan dengan 10 pangkat minus 2, agar kembali lagi ke bentuk 2 digit, bergeser 2 digit di depannya, 0,0101. Untuk contoh yang ketiga sudah berbentuk baku. Sementara untuk contoh yang keempat, tinggal kita geser saja ke depan untuk membuat bentuk baku, maka kita kalikan dengan 10 pangkat 1. Sekian untuk video tentang penyelesaian pembahasan contoh soal untuk materi perpangkatan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.